Yang jadi masalah kan justru kehidupan sehari-hari yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Ada sebetulnya tapi tidak diterapkan. Jadi perdanya sudah ada tapi kalau tidak ada kontrolnya juga sama aja ya. Karena malas memilah. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Kami ya. Terima kasih sama. Mungkin usianya ngapunten sudah 60. Iya. Awet muda loh, Bu. Usia hanya masalah angka. Yang penting semangatnya. Iya, betul. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah. Mbak Kami juga baik. Alhamdulillah baik. Dengan segala kesibukan Ibu masih paripurna ketemu dengan saya untuk kedua kalinya. Iya. Sebenarnya kalau saya ke Malang itu berkali-kali sih Bu. Tapi untuk kedua kalinya saya ke Malang bertemu dengan jenengan lagi. Iya, alhamdulillah. Kalau ke Malang biasanya kemana? Makan bakso? Tujuan utama nasional, keluar dari tol makan dulu. Setelah kita baru kerja. Siap. Kalau kita bicara tentang Malang Raya ya, termasuk Kota Batu, Ibu sebagai warga Malang, bukan sebagai anggota dewan gitu ya. Dari segi pariwisata, skala 01 sampai 10, berapa nilai yang bisa diberikan untuk Malang? 9. Nyaris sempurna. Iya. Kalau di Jawa Timur ya mohon maaf tidak menafikan daerah-daerah lain. Fasilitas karena mungkin yang dekat dengan Surabaya ya. Iya. Tol 1 jam setengah selesai gitu, sampai itu kemudian fasilitas juga banyak, baik hotel, restoran, termasuk akses jalan gitu. Akhirnya memang untuk pariwisata yang paling terjangkau karena pesawat itu adanya di Surabaya yang paling banyak, juga Malang, ya Kediri ada, Banyuwangi, tapi kan cuma sedikit sekali ya. Itu akhirnya yang paling banyak didatangi ya di Kota Malang dengan fasilitasnya, Malang Raya ya, dengan fasilitasnya yang alhamdulillah. Makanya Ibu berani memberikan nilai 9. Ya, dan ya kalau boleh pamer tempat wisata yang di Batu itu kelasnya sudah kelas internasional, Mbak. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena ada beberapa tamu asing yang saya temui dari Malaysia, dari Australia bahkan. Ketika dia ke zoo, dia bilang itu lebih bagus dari zoo-nya yang di tempatnya, baik di Australia maupun di Malaysia. Yang di Park 2 itu? Iya. Oh ya? Iya. Jadi saya waduh ini sudah mereka ya yang menyampaikan itu. Saya juga terkaget-kaget, orang saya nggak pernah ke zoo-nya sana. Belum pernah ke sana. Jadi harus ada studi banding ini. Betul. Kalau udah lebih bagus nggak usah studi banding, biar mereka aja. Oh iya betul. Tapi kan kalau misalkan untuk bisa lebih bagus lagi dari negara lain, begitu ya Bu ya. Begitu Mbak. Saya tanya kalau Bu jujur ini kalau Ibu aja kaget, saya juga kaget sebenarnya. Iya, dan museum satwa itu tadinya memang museum satwa yang ada di luar. Di sini dan itu juga kelasnya luar biasa, bagus banget. Itu sudah kelasnya itu internasional. Betul. Jadi kita nggak malu membawa tamu setingkat menteri gitu, bahkan mohon maaf putra-putranya Pak Presiden yang dulu, Pak Jokowi, semua itu semua ke situ dan mengapresiasi. Karena luar biasa. Karena memang luar biasa. Terakhir saya ke zoo-nya itu Lebaran kemarin, Bu. Luar biasa, banyak sekali orang-orang. Akhirnya yang kelihatan bukan satwa, tapi orang nonton orang. Tapi memang luar biasa sekali, semenarik itu kebun binatangnya. Jadi sampai orang-orang yang bahkan dari luar Jawa Timur pun juga rela untuk mengantri. Dan kebetulan kemarin kalau waktu saya kesana itu barengan sama beberapa rombongan artis begitu ya, mereka lagi liburan, mereka nggak canggung untuk berbaur dengan masyarakat yang lainnya karena memang
Kalau Lebaran kemarin kan campur aduk ya Bu ya, Iya, bukan iya. hanya orang Jawa Timur aja ya. Betul, seluruh Indonesia. Dan itu luar biasa sekali. Dan kau tahu Mbak, itu waktu COVID yang paling terdampak zoo itu. Dampaknya bagaimana? Karena satu, tidak ada pemasukan, dua, memberi makan itu harus. Iya, kalau mamanya yang lain kayak permainan, itu kan sudah di jalan, di jalan ini paling dipanasi ini seminggu sekali. Nah kalau binatang itu kan harus tetap makan, dan makanannya itu mohon maaf lebih mahal dari makanannya orang. Wah, masa ngomongin satwa yang ada di kebun binatang, itu kucing-kucing aja makanannya lebih mahal daripada kita ayam satu buat sekeluarga. Nah kalau macan di sana 5 buat satu orang. Itu buat satu macan. Dan dia nggak mau ayam yang udah jelek, nggak harus yang fresh. Tapi terbukti masih bertahan sampai sekarang. Nah itulah alhamdulillah. Ini berkat seorang Ibu Dewanti juga. Oh enggak, saat itu. Berkat perjuangan semua, sampai ada donasi untuk ya. Untuk. Itu kan pada saat Ibu menjabat menjadi wali kota ya? Betul. Luar biasa sekali. Petani-petani sayur mayur membantu juga kan, ya banyak yang juga susah menjual kan. Ketika itu akhirnya diberi ke kebun binatang. Tapi mohon maaf Ibu, pada saat itu kalau kita bicara tentang kebun binatang yang terdampak pada saat COVID ya, dampak paling berat apakah ada satwa yang saya mati mungkin atau sakit? Saya belum, tidak dilapori, tapi mungkin ya ada ya. Saya tidak dilapori hal itu, tapi mungkin ada, tapi mudah-mudahan nggak ada lah. Cuman satwa yang besar-besar yang bagus-bagus yang kayak macan, jerapah itu nggak ada. Nggak ada ya. Nah, dari sekian banyak pariwisata di Malang Raya, termasuk di Batu ya, pariwisatanya selain alam, kemudian kuliner, ada apa lagi sih Bu? Kalau yang di Batu kan yang permainan yang buatan. Kalau alam di Batu ada, tapi sebagian besar di Kabupaten Malang. Yang di kuliner itu di Batu juga ada, tapi sebagian besar di Kota Malang. Jadi sudah banyak sebenarnya pilihannya. Iya, pilihannya banyak. Baik, diminum dulu. Saya bikin loh Bu. Waduh, ini sebelum podcast saya bikin tadi. Tapi jadi pasti manis sekali. Semanis orangnya, semanis yang buat. Boleh diminum dulu Ibu. Bener. Pas ya. Semanis orangnya. Terima kasih loh Ibu. Luar biasa banget. Bu, kita balik lagi bicara tentang pariwisata di Batu. Dengan sekian banyak pariwisata yang ada di Malang Raya termasuk di Batu, juga sekian banyak wisatawan yang hadir. Nah, permasalahannya biasanya adalah banyak wisatawan yang tidak sadar dengan kebersihan. Jujur kemarin waktu saya ke Jatimak 2 ya Bu ya, zoo itu kalau di Batu, itu beberapa tempat, beberapa area, terutama area untuk istirahat, duduk, makan, itu masih ada beberapa orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Meskipun ini sebenarnya masalah klasik ya Bu ya, tidak hanya terjadi di Malang aja, tapi di hampir semua tempat pariwisata tuh pasti ada aja gitu. Ini gimana Bu? Ya, kalau membuang sampah di tempat pariwisata, yang ini ya nggak dibuang di tempat sampahnya, itu gampang ya, maksudnya tinggal nanti ada ini, walaupun itu perbuatan yang tidak boleh ditiru. Harusnya kan kita. Tapi yang jadi masalah kan justru kehidupan sehari-hari yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Di kali, di selokan, di mana ya. Nah itu yang harus sangat kita prihatinkan, dan harus kalau saya bilang ditindak tegas ketika itu ketahuan gitu. Nah dampaknya akhirnya ya kita yang selain tidak bersih, bisa juga ada bencana alam di situ, banjir dan sebagainya. Gitu ya, iya. Kalau misalkan untuk kita bicara di lingkup tempat pariwisata terlebih dahulu, untuk orang-orang yang tidak membuang sampah pada tempatnya, apakah
sampai saat ini sih saya tidak melihat ada teguran yang gimana-gimana ya Bu. Jadi dibiarin aja, toh nanti ada petugas kebersihan gitu. Apakah tidak ada solusinya untuk hal-hal seperti ini Bu? Begini, sebetulnya ketika tempat itu sudah terlihat bersih, rapi, terus kita menyiapkan tempat sampah, orang akan sungkan untuk buang di tempat sampah. Okay. Tapi ketika kita sudah melihat sekitar kita kotor, terus tempat sampah nggak ada, akhirnya ya wes sakneknya ya, saknek dimanapun kita berada kita buang. Nah itu yang dalam hal ini tempat wisata ini harus betul-betul tahu bahwa penyediaan tempat sampah dan harus ada orang yang setiap saat membersihkan sampah itu. Jadi sebenarnya ini bukan hanya sekedar kesadaran masyarakat atau wisatawan yang datang ke tempat wisata, tapi juga dari pengelola. Iya, bagaimana kita menciptakan lingkungan itu sebersih mungkin, ada fasilitasnya supaya ketika ada orang membuang sampah, kita bisa tegur dan itu tempat sampah ada di situ. Nah kalau kita negur tempat sampahnya nggak ada ya bingung lah, terus aku mau buang di mana? Nah sekarang kita kalau coba kita jalan-jalan ke negara yang bersih, tetangga kita aja Singapura, kita pasti akan takut membuang sampah. Satu karena kita sungkan, dua ada dendanya yang luar biasa mahal. Nah itu kalau di Indonesia sendiri belum ada. Ada sebetulnya tapi tidak diterapkan. Jadi perdanya buang sampah sembarangan ada tapi tidak diterapkan. Tidak diterapkan sama sekali. Nah itu bukan sampai sekarang tetapi kurang kontrolnya. Gitu. Jadi memang perdanya sudah ada tapi kalau tidak ada kontrolnya juga sama aja. Betul, ya Bu. Makanya itu. Nah kalau tadi kita bicara tentang tempat pariwisata, buang sampah sembarangan di tempat pariwisata. Bagaimana dengan secara keseluruhan? Kita bicara kayak Surabaya aja deh Bu. Surabaya ini ada tempat yang benar-benar bagus, bersih, tapi ada juga tempat yang kumuh. Gitu. Iya. Bagaimana dengan di Malang? Malang ini terkenal dengan keindahan alamnya, pariwisatanya, tempat kulinernya, segala macamnya. Tapi apakah ada juga tempat-tempat seperti itu? Kalau sudah banyak orang datang itu masalah sampah itu menjadi sebuah masalah yang paling besar, susah diselesaikan. Pengajian ada bulangnya pasti sampah, gitu. Ada karnaval pasti sampah. Nah ada tempat wisata pariwisata itu sampah. Nah sekarang bagaimana kita mengelola sampah itu yang paling penting. Nah di sini saya melihat kita belum handal dalam soal ini. Kita ini semua masyarakat. Kita, hampir semua masyarakat, termasuk pemerintah. Kenapa saya bilang kita? Kita di rumah memilah sampah itu masih belum disiplin. Betul. Jadi yang plastik, yang kertas, yang limbah dapur itu belum jadi satu aja nanti ya. Nah kalau umpamanya kita sudah sadar dalam hal itu, nanti berikutnya sampai ke TPA itu akan lebih mudah sebetulnya. Jadi nggak kotor dapur sama jadi satu itu nggak, tapi ini yang langsung dimasukkan ke sini, ini itu yang dari awal itu yang harus edukasi seperti itu yang harus dilakukan. Ibu sendiri di rumah gimana? Saya sudah memisahkan, bahkan di belakang rumah saya itu sudah ada jomblangan. Jadi kalau yang sampah dapur kita masukkan ke sana yang nanti akan bisa jadi humus. Termasuk sampah-sampah, jadi sampah dapur sama sampah daun-daunan itu kita masukkan situ yang nanti beberapa lama kemudian itu bisa jadi pupuk. Nah plastik-plastik kita sendirikan, terutama botol-botol kita sendirikan. Nah, yang residu yang nggak bisa itu baru kemudian kita buang di sampah. Itu sudah ya dari awal TPA di Kota Batu tutup 2 tahun yang lalu itu kita melakukan itu. Jadi dari Ibu Dewanti sendiri sebenarnya sudah melakukan hal ini, cuma susah untuk mengedukasi masyarakat begitu. Tidak semua
mau melakukan itu dengan baik. Itu Karena terlalu sulit dilakukan atau karena malas memilah. aduh, ini kalau kita ngomongin males susah ya Bu ya. Iya, Padahal iya. sebenarnya kalau misalkan kita mau ada kesadaran ya memilah sampah organik dan anorganik, ini sepertinya masalah sampah di Jawa Timur itu tidak akan bermasalah begitu ya. Padahal saya melihat di RT ya, di RW ibu-ibu PKK itu sudah banyak yang rajin gitu. Wah, Ada bank begini sampah, ada bank gitu. sampah. Tapi banyak warga yang lain itu enggak. Jadi ya begitu terus ya. Akhirnya sampai seberapa kuatnya ibu-ibu ini mau melakukan itu ya, walau alam gitu. Tapi Kota Malang ini sebagai salah satu kota yang bisa memilah sampahnya, bahkan 98% Iya, sampahnya dikelola dengan Baik. baik oleh Kota Malang. Betul. Sayangnya Kota Batu semenjak TPA yang tutup 2 tahun yang lalu itu, saat ini sampah menjadi masalah utama di Kota Betul. Batu malahan. Iya, dan itu yang saya juga prihatin. Masalah itu saya juga agak apa ya, selain prihatin agak bertanya kenapa TPA itu ditutup sebelum ada perencanaan yang matang untuk mempersiapkan masyarakatnya. Oke. Harusnya ketika TPA itu mau ditutup, ini hulunya sudah disiapin dulu Iya. gitu, baru kemudian ditutup. Nah, pengolahan sampah di Batu itu menjadi tidak baik karena akhirnya masyarakat membakar semuanya itu. Oh. Nah, oke. Akibatnya udara di Kota Batu itu jadi berasap, Jadi nggak sehat jadi ya. nggak sehat. Padahal Kota Batu ini luar biasa sekali. Yang dijual Batu. adalah udaranya. Iya, betul. Nah, itulah kontradiktif seperti itulah. Makanya mudah-mudahan ke depan ini wali kota sudah baru, wali kota definitif itu diatur lagi. Nah, Gitu. Ibu sendiri kan tinggal di Batu cukup lama. Iya. Sepanjang Ibu tinggal di Batu, kalau kita bicara tentang sampah, pernah nggak sih Bu sekali atau mungkin sering melihat warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya? Dan apa yang dilakukan? Saya belum pernah melihat kalau Secara langsung, gitu, ha? tetapi tahu-tahu banyak di kali itu ya. Tapi hebatnya di Kota Batu ini ada kelompok yang namanya Sabers Pungli. Oke. Itu sapu bersih nyemplung kali. Oke. Itu didirikan sudah 7 tahun yang dari awal saya jadi wali kota. Itu luar biasa, setiap minggu itu mereka mengajak masyarakat itu membersihkan kali dari sampah-sampah itu keliling dengan sendiri dan kerjasama dengan desa. Jadi desa ini sekarang desa Rorombo, Pak kepala desanya ininya semua bersihin kali seputaran Rorombo. Terus nanti ini ke desa lainnya minggu depan itu luar biasa. Dan itu tanpa fasilitas biaya dari pemerintah dan mereka sendiri. Mereka gotong royong itu sebetulnya luar biasa. Nah, kalau umpamanya itu sudah ada dan kemudian bisa memanage sampah itu dengan baik, selesai. Nah, sayangnya itu terputus, hanya greget masyarakat dan kemudian pengolahan sampahnya tidak dilakukan dengan baik. Oh, jadi gitu. hanya diambilin aja dari kalinya begitu, kemudian Itu tadinya, jadi itu mereka melakukan sampai sebelum COVID. oh, dan akhirnya terputus pada saat COVID. Iya. Terus sekarang belum mulai Sudah mulai lagi. Tapi dengan situasi kondisi baru yang TPA tidak ada, itu yang menjadi masalah. Oke, jadi masalah kenapa Batu ini akhirnya bukan dinobatkan ya, tapi dianggap sebagai Iya, dinilai menjadi Iya. pengelola sampah terburuk lah boleh dilakukan karena tiba-tiba ada penutupan TPA tersebut. padahal sudah ada komunitas Ada tersendiri komunitas yang luar mau biasa. membantu Betul. begitu ya Bu ya. Betul. Oke, Iya. nah kalau kita bicara soal sampah lagi, kita bicara dari luar Kota Batu begitu ya Bu ya.
Sejauh ini PLTSA di Indonesia itu kan ada di Solo dan Surabaya. Ya kan, Bu, Surabaya ini sudah menghasilkan 16 gigawatt kalau nggak salah itu, dan itu sudah bekerja sama dengan PLN juga. Cuma minusnya adalah di Surabaya ini pengelolaan sampahnya itu tidak dilakukan dari bawah. Jadi masyarakat yang ada di masyarakat rumahan ini, kembali lagi bahwa masyarakat Surabaya ini belum bisa membedakan atau mengolah sampah dari organik dan juga anorganik, belum dibedakan. Jadi menjadi PR tersendiri untuk pengelola sampah yang ada di atas-atasnya sampai di PLTSA gitu. Harus memilah dulu. Harus memilah dulu. Ini adalah PR, Pak. Padahal di Solo itu sudah dipilah sejak di hulunya. Kalau di Surabaya ini enggak begitu. Padahal ini satu-satunya PLTSA yang ada di Jawa Timur itu. Iya, Bu. Balik lagi, masalahnya adalah masyarakat yang belum mempunyai kesadaran untuk memilah sampah. Iya, sebetulnya mungkin ketika sekarang ini kan media sosial sudah banyak sekali. Ketika ada mungkin juga aturan dari pemerintah Surabaya, dan orang Surabaya itu kan punya tingkat pendidikan yang cukup ya. Ketika mungkin pemerintah Surabaya menyiapkan 3 kantong gitu, kantong merah, kantong biru, kantong kuning. Nah itu dibagikan kepada masyarakat yang kalau merah ini isinya ini ya. Mungkin dari situ saja sederhana itu bisa jadi akhirnya tanpa sadar dia memilah sampah gitu. Harusnya. Jadi awalnya pemerintah kota menyiapkan kantong yang untuk dapur mana, yang untuk plastik mana, itu kemudian dibagikan ke masyarakat. APBD-nya Surabaya itu kan luar biasa. Ya mungkin seperti itu kalau memang masyarakatnya belum sadar untuk memilah sampah dari rumah. Seperti itu. Itu kan akhirnya menolong. Dan memang sangat sulit sekali ketika itu tidak dipilah dari rumah tangga, yang dicampur adukan sampai ke TPA, itu memang sangat sulit sekali memisahkan. Iya. Jadi tugasnya jadi semakin berat. Semakin berat. Ya, kalau saya rasa orang mungkin belum disosialisasikan saja mungkin seperti itu. Kalau kita bicara tentang sampah, biasanya ini kan kalau kita beli baju atau beli apapun gitu ya, kita selalu bilang yang import itu mungkin lebih bagus gitu. Nah ini soal sampah, import sampah di Jawa Timur, terutama ada di Surabaya. Ada sampah yang memang didatangkan dari luar negeri masuk ke Surabaya. Salah satunya diolah di Tropodo, itu ada pabrik pembuatan tahu yang mereka bahan bakarnya menggunakan sampah. Cuman minusnya adalah ternyata sampah-sampah yang digunakan untuk bahan bakar ini juga ada dampak negatif terhadap lingkungan karena mengandung gas yang berbahaya. Waduh, saya malah belum dengar ini. Waduh, jadi sebenarnya ada, kalau yang saya baca Ibu ya, mohon maaf nanti boleh diperbaiki kalau ada yang salah. Begitu ada regulasi bahwa sampah ini boleh masuk ke Indonesia, cuman memang ada beberapa kategori yang seharusnya kategori yang aman aja yang diterima, tapi ternyata banyak sampah yang tidak aman masuk ke Jawa Timur, terutama di Surabaya. Waduh, saya harus konfirmasi ini sama Pak Wali Kotanya. Wah, mudah-mudahan jadi nggak terdampak buat warga. Iya. Soalnya sempat meresahkan juga karena memang banyak sekali sih Bu yang di Tropodo ini, karena kebetulan dekat aja sih Bu saya taunya ya. Kalau yang di Jawa Timur lagi, jadi saya juga belum seberapa menelisik sebenarnya. Siap. Boleh diminum lagi Bu, saya juga mau izin minum dulu. Oke, siap. Biar kita agak lebih segar. Sampah ini memang persoalan sendiri. Tapi kalau menurut Ibu Dewanti sendiri, Jawa Timur terhadap pengelolaan sampah ini bagaimana sih Bu? Kalau pengelolaan sampah terbaik di Indonesia itu kan jatuh di Banda Aceh. Begini, provinsi kemarin punya program
untuk membuat TPA bersama. Oke. Jadi kayak Malang Raya, itu Kota Batu ini kan susah sekali mendapat tempat TPA ya, karena lahannya sedikit kecil. Termasuk Kota Malang kan juga begitu, karena sudah padat, itu susah sekali bisa mendirikan TPA yang pasti tidak diterima di sekitarnya. Nah, yang sangat bisa untuk mempunyai TPA yang besar itu adalah Kabupaten Malang, karena luas wilayahnya dan penduduknya tidak terlalu rapat seperti di Kota Malang dan Kota Batu. Nah, kemudian Provinsi Jawa Timur ini mempunyai program untuk bisa membuat TPA bersama. Nah, itu atas persetujuan daerah-daerah yang, tapi mudah-mudahan Malang Raya akan bisa mempunyai itu yang akhirnya nanti bisa dipakai bersama untuk menanggulangi masalah sampah ini. Nah, kalau kita bicara tentang sampah, sebenarnya sampah ini kan bukan hanya sampah organik dan anorganik atau barang bekas atau barang yang sudah tidak terpakai begitu ya Bu ya, tapi masalah baju bekas, barang bekas, nggak cuma baju aja, sepatu, tas, sekarang ini kan banyak banget Bu yang masuk ya. Kalau kita bahasanya adalah thrifting. Ini masyarakat malah lebih memilih untuk thrifting daripada beli baju yang baru. Padahal barang thrifting ini adalah barang bekas dari luar negeri yang tidak dipakai, kemudian dijual ke Indonesia. Apakah ini juga menjadi salah satu ancaman yang akan menjadi sampah di Indonesia? Ya, kasihan ya kita dapat kiriman. Jadi begini, memang karena masalah faktor ekonomi mungkin, akhirnya hal-hal itu bisa terjadi. Dan pasarnya Indonesia ini kan berapa ratus juta jiwa yang sangat besar, yang akhirnya memang menjadi tujuan dari negara-negara yang lebih maju ya. Tapi marilah kita sebagai warga negara itu lebih pintar dan lebih bijak gitu. Apakah kita mau untuk bisa menerima barang-barang tersebut gitu dengan harus beli, dan kita tidak tahu siapa yang punya, apakah dia sehat dan segalanya. Betul. Nah, itu adalah hal-hal yang mungkin harus kita edukasi kepada masyarakat. Dan juga pemerintah izinnya dia masuk ini loh bagaimana? Iya, itu jadi pertanyaan saya. Itu yang harus regulasinya sebenarnya. Kok bisa barang-barang bekas, barang-barang thrifting yang di negara asalnya aja sudah dibuang sebenarnya. Kalau di negara asalnya aja, kalau kita melihat di beberapa konten di YouTube gitu ya Bu ya, kan banyak sekali kalau di luar negeri itu ada tempat sampah khusus untuk membuang baju, khusus untuk membuang sepatu, khusus untuk membuang tas gitu. Yang artinya barang-barang ini sudah menjadi sampah sebenarnya di negara mereka. Tapi di Indonesia diterima dengan sangat baik. Oke, kalau kita bicara tentang ekonomi masyarakat Indonesia mungkin belum lebih baik daripada negara lain. Tapi sebenarnya bagaimana regulasi dari pemerintah Indonesia kok bisa barang-barang yang dianggap sebagai sampah apa namanya? Konveksi. Sampah konveksi. Sampah konveksi ini bisa masuk begitu bebasnya di Indonesia. Ini memang pemerintah lah yang harus berada menjadi penyelamat kalau saya bilang, sehingga apapun tidak boleh lah untuk melindungi masyarakat kita. Nah, sementara masyarakat kita ketika ada pilihan dan itu lebih murah, lebih itu artinya menjadi pilihan. Jadi pemerintah yang harus tegas di sini untuk tidak boleh lagi. Mengizinkan masuk begitu. Tapi kalau kita bicara tentang ekonomi masyarakat Indonesia yang kita bandingkan dengan negara mungkin nggak usah jauh-jauh lah Bu ya, Singapura, Malaysia aja lah ya. Kita ini lebih memilih barang bekas begitu karena memang ngapunten belum sanggup untuk membeli barang yang asli dan jadi barang bekas aja. Untuk
mengedukasi masyarakat untuk minimal usaha dari pemerintah untuk meningkatkan ekonominya masyarakat sendiri, seperti apa sih Bu supaya masyarakat ini tidak memilih barang-barang Mungkin kayaknya bukan hanya masalah ekonomi, tapi masalah image orang bahwa barang luar negeri itu lebih bagus, lebih bermutu daripada itu. Yang cinta Indonesia ini yang harus kita kuatkan gitu. Jadi batik apa itu lebih oke daripada gitu loh, walaupun merek terkenal, kalau dia bekas itu kan lebih bangga kita pakai batik seperti itu. Harus ada edukasi Mungkin juga. iya, ini pemikirannya orang kalau mereknya luar negeri itu pasti lebih bagus. Itu yang harus kita. Iya. Padahal sebenarnya yang dipakai, yang dimerekin luar negeri itu produksinya juga kadang-kadang di Indonesia juga. Jadi kita dibohongin berarti. Iya, ada beberapa brand itu yang tulisannya adalah made in Indonesia, tapi kemudian dibawa ke luar negeri dikasih brand, kemudian di sana sudah nggak dipakai, jadi sampah diterima lagi di Indonesia, jadi sampah industri lagi di Indonesia. Jadi itu sudah sampah di sini yang dari kita aja belum bisa kita kelola, ditambah lagi sampah dari luar negeri ya. Masya Allah, Luar biasa sekali Ibu. Mungkin ada nggak sih Bu masukan dari Ibu melihat kondisi pengelolaan sampah di Jawa Timur jika dibandingkan dengan pengelolaan sampah di daerah lain di Indonesia begitu? Saya belum bisa membandingkan ya, karena saya belum pernah studi banding melihat gitu. Jadi yang jelas sebetulnya orang Jawa Timur ini ketika diminta untuk melakukan sesuatu program yang bagus itu sangat mudah untuk mereka mau. Tinggal bagaimana kita sebagai pemerintah itu memberikan informasi, mengedukasi, dan memaksa harus gitu. Awalnya tuh harus dipaksa. Kita ini harus maksa kayak dulu zaman pakai helm pertama kali. Itu wah kan susahnya minta. Sekarang kan biasa kita pakai helm. Itu pertamanya tuh harus dipaksa. Nah, ini juga memilah sampah, membuang sampah ini harus dipaksa dengan aturan, dengan segala macam yang cukup ketat. Nah, baru kemudian itu menjadi kebiasaan yang akhirnya bisa menjadi sesuatu yang memang terbiasa. Seperti mungkin kalau kita ngomongin soal memaksa sama seperti pada saat kita kena COVID kemarin ya Bu ya, dipaksa untuk menggunakan masker supaya tidak terkena COVID. Awalnya kan juga opera-opera juga memakai masker. Betul. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang memaksa masyarakat, berarti memang harus ada banyak stakeholder yang bekerja. Gitu. Ya, pemerintah aja. Gitu. Ada aturan. Dan aturan itu dijalankan dengan tegas, gitu. Ada punishment-nya kalau enggak, itu. Sejauh ini, seberapa besar DPRD Provinsi berperan dalam menangani masalah sampah, mulai dari masalahnya sampai pengelolaannya, daur ulangnya? Kalau kami kan hanya sebagai evaluasi dan kemudian menganggarkan gitu ya Mbak. Jadi kalau yang melakukannya itu kan adalah birokrasi. Jadi eksekutif. Kami hanya mendorong dan kemudian mengkritisi, evaluasi apakah itu sudah dilakukan dengan baik atau tidak. Gitu. Dan sejauh ini bagaimana para eksekutor ini? Kalau di provinsi kita itu tidak membawahi salah satu TPA. Jadi yang ada di TPA itu kan di daerah-daerah. Nah ini yang kita belum, kita nanti atas masukan tadi bahwa Banyuwangi dan Batu itu nanti akan kita evaluasi dan kita akan beri masukan kepada daerah itu masing. Daerahmu ini jelek loh. Ayo coba belajar kemana, lengkapi alat-alat apa dan sebagainya, edukasi masyarakat seperti itu. Baik, kalau untuk pengelolaan sampah yang menjadi listrik seperti PLTSA di Surabaya, apakah memungkinkan nantinya akan ada PLTSA lagi di Jawa Timur? Oh ya harusnya, kalau makanya kalau tadi ada TPA yang bersama,
dari Malang Raya ada, kemudian Surabaya Raya, Sidoarjo ada. Itu kan berarti raw inputnya untuk energi listrik kan besar. Nah itu kalau dijadikan satu itu sangat luar biasa. Kalau TPA bersama ini jadi, itu sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan untuk nanti adanya PLTSA lagi di Jawa Timur. Betul. Gitu. Karena sekarang ini kan yang ada cuma di Solo, Surabaya, kemudian ada pandangan akan ada di Jakarta, Bekasi, itu belum ada lagi nih wilayah di Jawa Timur. Kira-kira kalau misalkan harus ada PLTSA di Jawa Timur di mana sih, Bu? Yang paling bisa sih Surabaya, Sidoarjo, Surabaya, Gresik, itu luar biasa. Itu kalau terus kemudian Malang Raya itu juga luar biasa. Bisa harusnya seperti itu. Iya. Semoga kedepannya nanti pemerintah ini bisa lebih baik lagi menangani masalah sampah di Jawa Timur, kemudian masyarakatnya juga lebih sadar begitu ya Bu ya, dengan minimal memilah sampah dulu, sampah rumah tangga. Betul, itu yang utama. Yang pertama, langkah pertama itu startnya dari situ. Nah akhirnya nanti sampai ke TPA itu tugasnya pemerintah. Dan mungkin kalau misalnya nanti bisa didaur ulang lebih baik lagi. Kalau saya lihat ada beberapa desainer itu juga sudah mulai menggunakan plastik sebagai baju dan kemudian dipamerkan dan bahkan harganya juga lumayan mahal, Bu. Karena itu hanya dari kresek aja. Iya. Itu berarti sebenarnya itu kreativitasnya orang. Sebenarnya bisa kan Bu ya sampah diolah seperti itu. Sangat bisa. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Kita ketemu lagi kapan-kapan insya Allah ya Bu ya. Insya Allah. Semoga nanti Jawa Timur bisa lebih baik lagi. Oke, siap. Enaknya ketemu di mana nih abis ini? Abis ini kayaknya kita ngobrolnya di rumah Ibu aja. Siap. Nanti ya di podcast berikutnya ya Bu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.